Kontras memberikan laporan evaluatif selama 2 tahun periode kedua Presiden Jokowi. Apa demokrasi kita baik-baik saja? Demokrasi mungkin adalah hal yang paling mundur ya di Belum masa disambung pemerintahan ya, Pak Jokowi begitu. Misalnya demonstrasi itu nyaris menjadi hal yang terlarang lagi begitu ya, karena ada banyak sekali penangkapan sewenang-wenang, diburu bahkan setelah selesai aksi, ketika ditangkap dihalang-halangi untuk mendapatkan bantuan hukum, dan juga ada kriminalisasi kebebasan berpendapat, bahkan beragama berkeyakinan gitu, meskipun kampanye Pak Jokowi untuk soal pluralisme cukup kencang, tapi Jadi buat Asvin masih dalam situasi yang sama seperti periode kedua di tahun pertama, bahwa kondisi demokrasi kita, penghormatan kepada kebebasan sipil sedang tidak baik-baik saja. Betul, di lapangan. Yang berbeda mungkin mulai ada pernyataan keinginan mengubah undang-undang ITE begitu ya, tapi kriminalisasi atau yang penyidikan yang dilakukan polisi itu masih sama begitu. Oke, ke Bung Kurnia dulu. Bagaimana menjelaskan bahwa demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja? Ya, kita bisa mengacu pada banyak kejadian ya. Kalau saya kaitkan dengan konteks pemberantasan korupsi, khususnya dalam konteks peraturan perundang-undangan misalnya, pada tahun 2019 terlihat jelas nyata oleh masyarakat yang mana suara publik itu tidak lagi didengar oleh pemangku kebijakan. Salah satunya kalau kita bicara soal pembentukan peraturan perundang-undangan adalah domain dari presiden. Hal yang lain adalah kritik masyarakat terhadap pejabat publik justru dijawab dengan berbagai laporan kepada instansi penegak hukum. Satu di antaranya adalah rekan saya di ICW. Maka dari itu kami melihat... Ini yang kasusnya dengan Pak Muldoko ya? Benar, dengan KSP Muldoko. Maka dari itu kami melihat isu demokrasi dengan pemberantasan korupsi itu saling berkelindan dan keduanya mengalami kemunduran yang jauh luar biasa parahnya di masa 2 tahun periode kedua Pak Jokowi. Saya ke Bung Ade. Bung Ade sebagai seorang yang selalu berada di garis depan untuk membela Presiden Jokowi, bagaimana Anda menjelaskan bahwa sebenarnya ini tema yang berulang? Waktu itu juga di panggung yang sama kita berbicara soal tahun pertama periode kedua. Ada soal demokrasi dan penghormatan pada HAM. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa banyak seruan, banyak kritikan bahwa di pemerintahan Presiden Jokowi ini ada apresiasi dalam ekonomi, penanggulangan pandemi, tetapi juga ada soal-soal penegakan HAM dan landasan berdemokrasi. Saya rasa wajar ya, ada sebuah mungkin masyarakat kan terkesan dengan sejumlah hal yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, yang antara lain juga harus kita ingat kita dalam kondisi yang nggak baik-baik saja, dalam artian ada COVID kan. Nah ini misalnya saja terkait dengan misalnya unjuk rasa kan, dalam beberapa kasus polisi memang membubarkan unjuk rasa yang dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan, dan itu adalah sesuatu yang menurut saya logis-logis saja ya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara tentang kebebasan berekspresi terus dilakukan kok ya. Kita bisa bicara apapun tentang presiden kita, bisa menghina dia gitu ya, melecehkan dia tanpa ada misalnya ada reaksi balik dari presiden ataupun misalnya Gibran gitu ya, Gibran dihina dia juga diam-diam aja kok ya. Di sisi lain mungkin masyarakat itu juga terpengaruh oleh beberapa kasus seperti pembubaran FPI gitu ya. Ada penangkapan Rizik, ada penangkapan Munarman, dan itu kan membangun sebuah image tertentu tentang bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Padahal bukan itu. Menurut Anda bukan saya di situ sih menangkap kalau saya pribadi paling tidak gini, pertama yang jelas kalau presidennya sih sangat pro demokrasi, sangat menghargai kebebasan berekspresi. Kemudian langkah perbaikan revisi undang-undang ITE yang dilakukan teman-teman di Menko Polhukam itu jelas, itu clear. Bagaimana mereka itu berusaha mengkoreksi sebuah undang-undang yang salah dibuat di eranya Pak SBY dulu kan. Ya, jadi itu real ya. Jadi saya tidak menangkap apa yang tadi dikhawatirkan. Saya sih misalnya dalam kasus Pak Muldoko atau Pak Luhut juga kan, kasus yang yang mereka mengcounter balik dengan menuntut balik kalau nggak salah kan. Tapi kan dimulai dengan pernyataan ya tolong buktikan bahwa saya memang korupsi gitu kan. Saya rasa sih ya relatif fair gitu ya, orang yang dituduh mengatakan bahwa penuduhnya harus membuktikan bahwa saya memang bersalah ya. Dan Anda nggak melihat itu sebagai pembungkaman berekspresi
bagaimana civil society berusaha untuk ikut memberikan koreksi pada pejabat publik yang terlibat pada konsesi bisnis. Ya dengan alasan keamanan. masalahnya begini, pertama-tama adalah saya tidak melihat Luhut dan Muldoko langsung menuntut ya. Mereka memberi kesempatan pertama-tama untuk memberi jawaban kan, dan itu yang menurut saya tidak dimanfaatkan ya. Kedua, memang itu ada di negara manapun sebetulnya begitu kita tiba pada fitnah itu bisa dilindungi. Masalahnya tapi kalau menggunakan undang-undang ITE kita tahu kelemahan undang-undang ITE adalah tidak seperti KUHP. Kalau si orang yang dituduh memfitnah itu melakukannya dianggap karena kalau di KUHP kan kalau Anda melakukannya demi kepentingan publik itu Anda menjadi lepas kan dari. Nah itu yang nggak ada di Undang-Undang ITE. Jadi masalahnya di Undang-Undang ITE-nya.